Kelas 4. Tema 5, Subtema 1. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran di bawah ini. Kompetensi dasar dan indikator 3.4, 3.4.1, 4.4, 4.4.1. Empat titik 2. Silakan dibaca. Kerajaan Hindu di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga, merupakan kerajaan tertua Hindu di Indonesia. Raja kedua adalah Aswawarman. Raja yang terkenal adalah Mulawarman karena ia raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Raja Tarumanegara yang paling terkenal adalah Purnawarman yang memerintahkan penggalian sungai Gomati dan Candrabaga. Bukti dari keberadaan tersebut adalah ditemukannya 7 buah prasasti batu. Kerajaan Tarumanegara. Terdiri kerajaan Kutai adalah Raja Dirajaguru Jayasingawarman yang sekaligus menjadi raja pertama yang memimpin Tarumanegara sampai tahun 382 Masehi. Kerajaan ini didirikan pada tahun 450 Masehi di Jawa Barat. Tarumanegara dari dua kata yaitu Taruma dan Nagara. Taruma adalah kata yang diambil dari nama Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat, sedangkan Nagara berarti kerajaan atau negara raja kedua adalah Aswawarman. Raja Tarumanegara yang paling terkenal adalah Purnawarman yang memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga. Bukti dari keberadaan adalah ditemukannya 7 buah prasasti batu. Kerajaan Galuh merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Ciamis yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kata Galuh berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti permata. Raja yang pertama kerajaan Galuh adalah Rahyangan Sri Medangjati yang memimpin kerajaan Galuh selama 15 tahun. Kerajaan Galuh ya. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi, terletak di Jawa Tengah. Raja yang pertama dari kerajaan Mataram kuno ialah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Adapun bukti peninggalan sejarah dari kerajaan Mataram kuno adalah candi. Di antaranya adalah Candi Dieng dan Candi Prambanan. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Jawa Barat. Dan saat itu kerajaan Pajajaran beribu kota di Bogor. Kerajaan Pajajaran pertama kali didirikan tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Kediri. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga kesulitan dalam menunjuk penggantinya. Sebab putri mahkotanya bernama Sanggramawijaya menolak menggantikan menjadi raja. Ia memilih menjadi seorang pertapa.
Maka tahta diserahkan kepada kedua orang anak laki-lakinya, yaitu Jayangrana dan Jayawarsa. Untuk menghindari perselisihan di antara keduanya, maka kerajaan dibagi dua atas bantuan Pubarada, yaitu 1. Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan, 2. Panjalu dengan ibu kotanya Daha atau Kadiri. Sampai setengah abad lebih sejak Aurangga mengundurkan diri, tidak ada yang dapat diketahui dari kedua kerajaan itu. Kemudian hanya Kadiri yang menunjukkan aktivitas politiknya. Raja pertama yang muncul dalam pentas sejarah adalah Sri Jayawarsa dengan prasastinya yang berangka tahun 1104 Masehi. Selanjutnya berturut-turut raja-raja yang berkuasa di Kadiri adalah sebagai berikut. Kameswara kurang lebih 1115 sampai 1130, Jayabaya kurang lebih 1130 sampai 1160, 1135, Sarweswara kurang lebih 1160 sampai 1170, Aryeswara kurang lebih 1170 sampai 1180, Gandhra 1181, Sringga 1190 sampai 1200, dan Kertajaya 1200 sampai 1222. Pada tahun 1222 terjadilah perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Ken Arok, para pahlawan pendeta, berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter. Kerajaan Singosari. Sejarah Kerajaan Singosari disebut juga dengan Kerajaan Tumapel, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan terletak di daerah Singosari, Malang. Pada tahun 1222 Masehi terjadi perseteruan antara Kertajaya dari Kerajaan Kediri melawan Ken Arok. Kemudian setelah kaum Brahmana bergabung dengan Ken Arok dan mengangkatnya menjadi raja pertama Kerajaan Singosari. Raja yang terakhir dari Kerajaan Singosari adalah Kertanegara yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singosari. Pada tahun 1929 Masehi terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatawarna yang menyebabkan terbunuhnya Kertanegara dan menjadikan perjalanan Kerajaan Singosari. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Mojopahit dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Lalu pada abad ke-14 Masehi, kejayaan Mojopahit mulai memudar puncaknya saat terjadi Perang Saudara, Perang Parekrek pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Kerajaan Bali. Raja Wangsa Warmadewa menjadi salah satu raja terkenal yang pernah memerintah di Kerajaan Bali. Peninggalan Kerajaan Bali salah satunya adalah 28 prasasti yang tersebar di Goa Gajang, Gunung Kawi, Penulisan, dan Sangit. Prasasti tersebut menjadi peninggalan dari masa pemerintahan anak bungsu yang raja terakhir dari Kerajaan Bali. Kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terkuat berdiri pada abad ke-2 Masehi dan nama Sriwijaya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta
yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi dengan menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Mandala melakukan persaingan dalam hal perdagangan dengan menyebabkan perekonomian Sriwijaya dan runtuhnya armada perangnya. Kerajaan Kalingga atau Holing. Kerajaan Holing atau disebut juga dengan Kerajaan Kalingga terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 674 Masehi. Raja yang memerintah Kerajaan Holing, salah satu raja yang pernah memimpin Kerajaan Holing adalah Ratu Sima dan pendetanya yang terkenal adalah Janabhadra. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendirinya adalah Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari Mesir. Sementara itu, di Mesir dinasti Fatimah berhasil dikalahkan oleh dinasti Mamalu. Dinasti baru ini berambisi untuk merebut Samudra Pasai dengan mengirim Syekh Ismail. Untuk itu, Syekh Ismail kemudian bersekutu dengan Marasilu dan berhasil merebut Samudra Pasai. Selanjutnya, Marasilu diangkat sebagai Raja Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Pada tahun 1297 Masehi, Sultan Malik As-Saleh wafat dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Biangmi. Ia digantikan putranya bernama Sultan Muhammad dengan gelar Sultan Malik At-Tahir. Ia memerintah sampai dengan tahun 1326. Ia digantikan oleh putranya bernama Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai kedatangan utusan Sultan Delhi yang sedang menuju Cina bernama Ibnu Battuta pada tahun 1345. Pengganti Sultan Ahmad adalah putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir. Setelah pemerintahan Zainal Abidin, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya, Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh Kerajaan Islam Malaka. Kerajaan Aceh. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah atau Sultan Ibrahim tahun 1514 sampai 1528. Sejak tahun 1515, Aceh sudah berani menyerang Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru. Sultan Ali Mughayat Shah digantikan putranya bergelar Sultan Salahuddin 1528-1537. Ia tidak mampu memerintah Aceh dengan baik sehingga Aceh mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, ia digantikan saudaranya Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1537-1568. Setelah Sultan Alauddin meninggal, Aceh mengalami masa suram. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Keadaan ini berlangsung cukup lama sampai dengan Sultan Iskandar Muda naik tahta tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Iskandar Muda melakukan penyerangan terhadap Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaka. Aceh juga menduduki daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indagri, sehingga wilayah Aceh sangat luas.
Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Thani tahun 1636 sampai 1641. Ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda, tetapi ia tidak lama memerintah karena wafat tahun 1641 Masehi. Penggantinya permaisurinya, Putri Iskandar Muda yang bergelar Putri Sri Alam Permaisuri tahun 1641 sampai 1675. Sejak itu, kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena dikuasai Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 Masehi. Gelar Raden Patah yaitu Sultan Alam Akbar Al-Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Trenggana pengganti Raden Patah pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Demak dikenal dengan nama Gelagah Wangi Bintoro. Kata Demak merupakan akronim yang berarti gede, makmur atau hadi makmur yang berarti besar dan sejahtera. Faktor-faktor pendorong pendirinya kerajaan Islam Demak adalah 1. Runtuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam mencari tempat persinggahan dan perdagangan baru, diantaranya Demak. 2. Raden Fatah sebagai pendiri kerajaan Demak masih keturunan Raja Mojopahit, Brawijaya V, dalam perkawinannya dengan Putri Compa yang beragama Islam. 3. Raden Fatah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati pada waktu itu. 4. Banyak adipati-adipati pesisir yang tidak puas dengan Mojopahit dan mendukung Raden Fatah. 5. Mundur dan runtuhnya Mojopahit karena Perang Paregreg. 6. Pusaka Keraton Mojopahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Fatah. Dengan demikian, kerajaan Islam Demak merupakan kelanjutan dari kerajaan Mojopahit dalam bentuknya yang baru. Kerajaan Demak ya. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten yakni merupakan kerajaan bercorak Islam yang terletak di wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Raja pertama dari kerajaan Banten ialah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Runtuhnya kerajaan Banten merupakan akibat dari terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji. Setelah itu, kerajaan Banten terus mengalami kemunduran dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Belanda pada tahun 1775. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam didirikan oleh Pangeran Walangsungsang pada abad ke-15 Masehi dan terletak di pantai utara Jawa yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon memiliki perpaduan antara dua budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Joko Tingkir di daerah Panjang pada abad ke-14 Masehi. Pada saat awal berdiri wilayah kekuasaan Kerajaan Panjang hanya meliputi daerah Jawa Tengah saja. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Panjang mencapai puncak kejayaannya dan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah termasuk daerah Jawa Timur. Setelah meninggalkan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Panjang memulai mengalami kemunduran dan terjadi perebutan kekuasaan antara anak dan menantu Sultan Wijaya yaitu Pangeran Benowo dan Arya Pangilu. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka merupakan sebuah kerajaan yang berdiri di Malaka, Malaysia. Pendiri sekaligus raja pertama dari Kesultanan Malaka adalah Iskandar Shah.
Meskipun berpusat di Malaysia, Kesultanan Malaka berhasil menduduki sebagian wilayah Sumatera, kemudian Riau, Indragiri, dan Tanjung Pura. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini awalnya adalah daerah kekuasaan dari Kerajaan Panjang yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram Islam berhasil menyatukan Jawa Madura dan melakukan perlawanan terhadap VOC yang pada masa itu memonopoli perdagangan di Indonesia. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo terdiri dari tahun 1605. Kerajaan Goa Talo yakni merupakan hasil dari penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan dipimpin oleh Daeng Manrabia dan Kerajaan Talo yang dipimpin oleh Karaeng Matoaya. Daeng Manrabia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin dan menjadi raja pertama dari Kerajaan Goa Talo, dan Karaeng Matoaya mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah yang menjadi Perdana Menteri saat itu. Tetapi setelah Sultan Alauddin wafat, ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said dan terjadi perseteruan dengan VOC. Tahun 1653, ia digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Pada era pemerintahan Hasanuddin, perseteruan dengan VOC semakin memanas. 10 Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Raja pertamanya adalah Syahadati alias Muhammad Nakol. Kerajaan Ternate Tidore telah menjadi kerajaan Islam setelah rajanya yang ke-9 Cirilia memeluk agama Islam. Cirilia kemudian mendapat gelar Sultan Jamaluddin. 11 Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berada di Banjarmasin dan berdiri pada tahun 1520. Raja yang pertama dari Kerajaan Banjar adalah Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah.